Bang Idris paham Ahmad, nggak? gini Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Saya bicara sejarah ya. Saya ini ingin menyampaikan pesan kepada kamu begini. Jadi Muhammad itu sebelum dia jadi nabi, dia kan belum beragama, betul nggak? Betul nggak? Betul. Oke, dia tidak ke gereja, dia tidak ke sinagog, dia tidak ke masjid, karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy, betul? Nah, lalu Muhammad ini, dia ini kan seorang pedagang. Dia ini berjumpa dengan orang-orang asing. Ketika dia di kota itu banyak pendatang datang. Nah, dia belajar agama. Ketika dia belajar agama, nah dia mau ajarkan itu kepada baninya, kepada kaumnya, kaum Quraisy. Nah, dilihatlah orang Quraisy ini kan para penyembah berhala. Nah, menurut ajaran yang dia dengar dari kota, dia dengar, oh itu salah, begini-begini. Nah, itu ingin diajarkan kepada mereka. Makanya untuk pertama kali, Muhammad itu, niatnya itu benar. Untuk pertama kali niatnya dia itu benar. Dia ingin mengajarkan ajaran yang benar dari yang didengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kiblatnya dirubah. Ayo kita rubah kiblat kita ke arah Yerusalem. Itulah kiblat pertama umat muslim di Baitul Maqdis di Yerusalem, betul? Betul. Nah, lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Muhammad bahwa Muhammad ngaku nabi. Masalahnya dia itu ngaku nabi itu loh. Dia ngaku nabi. Seandainya dia tidak mengaku nabi, dia hanya mengajarkan supaya ajarannya itu ini loh yang benar, jangan menyembah berhala begini. Itu orang Yahudi pasti menerima dia. Ketika dia mengaku nabi, akhirnya dia ditolak. Akhirnya dibalik, dia baru ngarang agama baru namanya Islam. Nah, makanya dia terinspirasi dari kitab-kitabnya orang Yahudi dan Nasrani ini. Makanya ada cerita Musa, ada cerita Abraham, cuman udah bentuk model gado-gado. Boleh saya bicara, Bang Idris? Silakan. Bang Idris mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan belajar agama ya, diajarkan agama. Al-Quran. Gimana katanya Bang Idris? Iya, diajarkan Al-Quran. Siapa yang mengatakannya itu, Bang Idris? Quran surat An-Nahl ayat 103. Silakan dibaca. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata. Di sini berkata ini, yang mereka berkata ini adalah orang Quraisy, Bang Idris. Para penuduh-penuduh itu, ya. Iya, orang Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepadanya Nabi Muhammad oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Oke. Jadi ayat itu mencatat adanya penuduh-penuduh di zaman Muhammad hidup bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh orang asing kepada Muhammad. Iya, Mas. Betul? Yang saya tanya. Sebentar, biar saya selesaikan. Padahal ini sangkalan daripada Allah nih. Bantahan daripada Allah. Padahal mereka itu kan orang Ajam. Orang Ajam itu orang asing. Mereka itu orang Ajam. Bagaimana mungkin kau tuduhkan dia yang ngajarin Al-Quran? Sementara dia bahasanya bahasa asing, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang jelas. Betul? Betul. Nah sekarang kita ambil kesimpulan. Benarkah Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Atau bahasa Arab yang nggak jelas? Seperti orang yang bahasanya campur-campur. Orang Ajam itu bukan berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Orang Ajam itu artinya orang asing, tetapi dia itu ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit. Contoh. Pernah dengar nama Majid? Majid tahu Majid? Al-Majid. Dia punya komal juga, sering siaran. Tahu? Pernah. Dia orang Arab. Nah, tahu. Dia orang Arab. Kamu lihat dia bisa bahasa Indonesia kan? Tapi kadang-kadang dia ngucapin kosakata yang kita nggak tahu kan? Karena dia memang bukan orang asli Indonesia, jadi bahasanya agak-agak campur-campur. Begitu. Saya kasih contoh nih. Ada misalnya engkoh-engkoh, ya kan? Jalan-jalan. Ya kan? Engkoh-engkoh kan biasanya pebisnis handal. Hanya ini berapa ini goceng? Ini goceng. Karena dia nggak ngerti ngucapin bahasa Indonesia, nggak ngerti goceng. Apa goceng nih? Jadi bahasanya dia campurin ke bahasa di mana dia datang, ya kan? Nah, sekarang ada orang asing nih. Dia sering ke Arab nih, sering ngobrol sama Muhammad. Ya kan? Dia bukan nggak ngerti bahasa Arab, dia ngerti. Sama seperti engkoh-engkoh ini saudagar dari Tiongkok ini, dia ngerti bahasa Indonesia, ngerti. Cuman kadang-kadang dicampur-campur dengan bahasa dia. Sekarang, apakah Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas? Atau berisi bahasa campuran-campuran dengan bahasa-bahasa asing? Bahasa asing yang mana, Bang Idris? Oke, apa arti Yasin? Saya tanya. Sudah dijelaskan tadi. Apa? Bahwa hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti bagaimana mungkin kamu katakan bahasa Arab yang jelas? Kalau bahasa Arab yang jelas, artinya orang-orang Arab, penutur bahasa Arab tahu, betul? Bukan cuma bahasa Arab aja, Ahmad. Gini, di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Semua bahasa di muka bumi ini, tidak ada satupun kosakata yang nggak ada artinya. Nggak ada satupun. Sebutin bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia yang nggak ada maknanya. Sebutin satu. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Sebutin satu. Tadi kan saya sudah jelaskan, Bang Idris. Bang Idris mengatakan bahwa, Bang Idris kan tadi mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing tentang Al-Quran. Makanya bisa ada makna-makna kata-kata yang tidak bermakna kan, seperti Yasin yang tidak diketahui artinya kan. Sekarang begini, Bang Idris. Menurut orang Arab apa arti Yasin? Iya, bentar. Begini, Bang Idris. Kalau narasi Bang Idris seperti tadi bahwa mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing, tolong Bang Idris kasih data. Siapa orang asing yang mengajarkan Nabi Muhammad tentang Al-Quran? Baik, saya akan tunjukkan siapa orang asing tersebut yang mengajarkan Muhammad ya.
di dalam surat An-Nahl ayat 103, tafsir Ibnu Katsir, terjemahan ya. Saya akan bacakan ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Kita sabar ya teman-teman yang ngajarin orang Islam. Karena semakin banyak saya ajarin nanti mereka, oh iya benar, memang benar kok kata Bang Idis ini, memang Islamnya harus ditinggalin. Baik. Aduh, ya challenging ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah tafsir surat An-Nahl ayat 103. Kira-kira mau saya bacakan saja atau saya tampilkan begini? Oke, saya bacakan saja ya. Allah SWT, Allah SWT menyebutkan tentang tentang kedustaan, buatan-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Lalu mereka saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Duh, bentar. Oke. Saya balikan kamera saya balikan. Nih. Oke. Dibacakan Muhammad kepadanya tiada lain diajarkan oleh manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki ajam yang ada di antara mereka, yaitu pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang sering menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah duduk-duduk dan berbincang-bincang dengannya mengenai sesuatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab. Menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan, padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Rasulullah belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Dengan kata lain, mana mungkin Al-Quran yang bahasa Arabnya sangat fasih, berparamas sastra tinggi, dan mengandung makna-makna yang sempurna lagi mencakup segalanya, yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna-makna yang terkandung dalam semua kitab yang diturunkan Bani Israel, merupakan buah dari pelajaran yang diterimanya dari orang asing. Bagaimana mungkin itu? Sedangkan orang asing itu aja bahasa Arabnya belepotan. Bagaimana dia mau mengajarin bahasa Arab yang sastra tinggi? Ini tuduhan Al-Quran nih, ya kan? Nah, makanya Al-Quran berkata, nih, diriwayatkan dari yang lain. Hal yang sama telah diriwayatkan juga oleh Abdullah Ibnu Katsir dari Ikrimah dan Qatadah. Disebutkan bahwa nama budak itu adalah Yaizi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kamu Ibnu Muhammad At-Tusi telah menceritakan kepada kami Abu Amir, bla 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 ya, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengajarkan kepada seorang penyanyi di Mekah namanya Bal'am. Padahal dia berbahasa ajam. Nah, orang-orang musyrik melihat Rasulullah itu sering mengunjungi dia. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini diajari oleh Bal'am. Maka Allah menurunkan ayatnya, sesungguhnya kami, bagaimana padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Ad-Dahab, Ibnu Muzai mengatakan bahwa budak lelaki tersebut adalah Salman Al-Farisi. Dan seterusnya. Ini banyak nih. Jadi riwayat-riwayat mengatakan Muhammad itu sering kongko-kongko, nongkrong-nongkrong sama orang-orang Nasrani, orang asing. Karena nggak ada orang Quraisy yang beragama Nasrani. Orang Nasrani itu pasti orang luar. Nah, mereka sering main ke Mekah, Madinah, ketemu dengan Muhammad. Muhammad diajarinlah Injil. Dari situ sebenarnya Quran itu asal-usulnya, Ahmad. Itu kan tuduhan, Pak Hedis. Iya, tetapi tuduhan itu benar. Gini, tetapi tuduhan itu benar. Karena apa? Karena Al-Quran terbukti tidak berbahasa Arab yang jelas. Itu. Bang Edis mengatakan bahwa ini bikinan orang asing. Bahasa campuran dari bahasa asing ya, bahasa ajam ya. Sekarang Bang Edis, daerah mana, bahasa mana yang bisa mengartikan tentang Yasin? Coba diartikan. Nah, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Baik. Jadi kuat dugaan teman-teman, di dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa yang kalau masih ketemu bahasa aslinya, ada juga yang ditelusuri ternyata tidak ditemukan bahasa aslinya. Saya mau kasih tahu sama kamu apa itu sin. Ya. Saya balikan kamera saya ya. Apa itu sin? Baik. Nah, sin ternyata itu adalah nama dewa untuk merujuk kepada bulan, dewa bulan nih. Dan kenapa Muslim sampai sekarang itu pakai simbol ini? Ya karena memang pada mulanya asal muasalnya orang Islam itu atau agama Muhammad itu ya memang penyembah bulan. Yasin, ya itu bahasa Arabnya wahai. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Ahmad, maksudnya wahai Ahmad. Jadi Yasin itu maksudnya wahai sin, wahai sang dewa bulan. Itu artinya. Nih, sin. Ini jelas nih. Lu kamu tidak percaya kepada saya ya. Nih. Aduh sebentar, ini kok beda warna ya. Nih, kelihatan? Nih, sin. Kelihatan ini sin. Dalam sebuah mitologi, ya hasil penelitian secara
akademis, ya ilmiah, penemuan-penemuan artefak, penemuan-penemuan inskripsi, Sin itu selalu merujuk kepada sebuah dewa di Timur Tengah, yaitu dewa bulan. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu kalau siang panas. Jadi mereka itu bisa berjalan di malam hari kalau ada bulan. Makanya mereka bulan itu membawa rahmat. Gitu loh. Makanya mereka memberikan doa dan persembahan mereka kepada sang bulan tersebut. Karena begini, kenapa mereka itu nyembah dewa? Gini, biar saya kasih tahu. Jadi orang manusia, kalau gini, saya balikin dulu kamera saya. Saya itu juga belajar asal-usul manusia mencari Tuhan. Makanya Tuhan-Tuhan di setiap suku bangsa itu beda-beda. Makanya ada ribuan Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Saya kasih contoh. Di negara-negara dingin, saya kasih contoh Jepang. Jepang itu negara yang sangat dingin. Musim panas itu sedikit sekali. Saya pernah ke Jepang, tiap hari kerjanya kedinginan. Ya kan? Nah, Jepang, mereka itu mempunyai simbol matahari. Karena apa? Karena matahari itu begitu bermaknanya di situ. Makanya di negara-negara dingin, mereka itu mengkultuskan atau memberi puji syukur, memberi persembahan mereka kepada dewa matahari. Karena matahari membawa rahmat. Matahari menyinari bumi, membuat tumbuh-tumbuhan hidup. Sementara kalau musim dingin, hancur semua. Makanya mereka menyembah matahari. Nah sementara di Arab kebalikannya. Di Arab matahari itu malah musuh yang menakutkan. Makanya kalau siang-siang panasnya setengah mati. Makanya matahari di sana simbol malapetaka. Yang membawa berkat itu adalah bulan. Nah, karena dilihat bulan ini sejuk, ya kan, kalau malam makanya mereka menyembah bulan. Nah, penyebutan dewa bulan di dalam Timur Tengah itu adalah Sin. Itu penjelasannya. Makanya Yasin itu artinya wahai dewa bulan. Nah, sampai sekarang kalian masih pakai. Kalian masih menggunakan simbol itu. No, nggak percaya, saya buktikan. Saya membuktikannya secara ilmiah. Saya tanya, ini simbol apa? Simbol apa nih, Ahmad? Coba saya tanya simbol apa? Masih kau bisukan. Jangan di ini dulu, unmute dulu, unmute. Coba. Ini simbol apa? Kalau dia begitu, bentuknya tanduk, kalau miringnya bulan. Tanduk apa bulan kalau ini? Sebentar, saya tanya, ini tanduk atau bulan? Gak tahu ya, bulan atau tanduk itu. Jujurlah kau. Aduh. Baik. Nih ya, sebentar nih. Kita akan tunjukkan bahwa simbol-simbol itu di Mekah sekarang masih ada nih ya. Nih. Bentar. Sabar ya. Saya tunjukkan kepada Anda simbol-simbol bulan sabit di Mekah. Saya balikkan kamera saya. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa agama Islam itu pada mulanya itu adalah pemuja atau pengkultus bulan. Kelihatan ini? Ini simbol gereja atau simbol masjid? Nah itu bulan itu. Oke, simbol bulan. Oke. Nih. Ini bahkan di Mekah ini. Kelihatan? Bulan. Oke, simbol-simbol bulan. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, kenapa kamu menggunakan simbol-simbol ini? Simbol yang sangat mirip dengan peninggalan-peninggalan masa lalu, bangsa-bangsa di situ memang mereka mengkultuskan bulan. Kenapa? Saya mengatakan simbol itu dulu di zaman Turki Utsmani, simbol itu digunakan. Ya, itu simbol Islam bukan? Ya, itu kan Islam. Bentar, makanya di masjid dan kemudian di dalam bendera Turki itu simbolnya, simbol bintang dengan bulan. Begitu Bang Edis. Dan mengapa digunakan simbol bintang dan bulan? Kemungkinan bahwa bintang dan bulan ini berada di tempat yang paling tinggi. Makanya digunakan simbol tersebut. Begitu. Jadi orang Islam ngarang-ngarang sendiri simbolnya. Di mana ngarang-ngarang sendiri? Ya, terus kenapa simbolnya itu kamu ngarang-ngarang? Gini, dengerin saya. Kristen itu simbolnya, nah, Ahmad. Aduh, kamu ini. Kristen simbolnya salib, betul? Betul. Ada nggak orang Kristen yang menerka-nerka? Ya salib itu tidak ada yang menerka-nerka. Kami Kristen tahu salib itu bagaimana sejarahnya, ceritanya. Aduh, sinyalmu sudah mulai kau permainkan ini, sudah mulai ini intrik-intrik lama ini. Biar kita tidak terkesan babak belur, kita nyalakan ini anunya ini biar pengganggu sinyal ini. Mereka ini luar biasa kamu Ahmad. Kamu bikin kan biar ruwet kan acara ini kan? Tahu saya. Oke lah, kamu curang. Besok kamu naik lagi ke sini, kamu curang kamu. Ya. Luar biasa teman-teman. Bayangkan teman-teman, ada agama pakai simbol salah. Bagaimana mungkin ibarat kata gini, kamu misalnya seorang polisi, terus kamu pakai simbolnya guru. Berat, saudara-saudara. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aduh, luar biasa teman-teman.